Aku pernah percaya bahwa diam akan menyelamatkan segalanya. Aku pernah yakin bahwa sabar akan membuat semua berubah. Tapi malam itu, aku sadar, diam justru membuatku semakin hancur. Di saat aku berjuang mempertahankan keluarga, dia justru sibuk menghancurkan dari belakang. Ini bukan kisah tentang cinta yang indah. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, air mata, dan seorang wanita yang nyaris kehilangan dirinya sendiri. Dengarkan sampai akhir, karena di balik luka yang dalam, ada kebangkitan yang tidak pernah disangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisahku dimanapun berada. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kekuatan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten kisah kehidupan seperti ini. Subscribe channel kisahku agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Hujan turun pelan malam itu. Tidak deras, tidak pula berhenti. Seperti isak yang sengaja ditahan agar tidak terdengar siapapun. Aku terbangun dari tidur bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara samar yang menembus dinding kamar. Suara tawa, bukan tawa biasa, bukan tawa bahagia, tawa yang terdengar puas, tawa yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku membuka mata perlahan. Jam di ponsel menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Aku menahan napas. Suara itu berasal dari ruang tamu. Suara suamiku, suara ibu mertuaku, dan suara iparku. Aku bangkit perlahan dari ranjang. Kaki terasa berat, seakan sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik pintu kamar. Aku berjalan tanpa suara. Setiap langkahku atur agar lantai kayu tidak berderit. Pintu kamarku buka sedikit. Cahaya lampu ruang tamu menyelinap masuk. Dari celah itu, aku melihat mereka bertiga duduk melingkar. Di meja, ada gelas kopi dan sisa camilan. Seperti sedang merayakan sesuatu. Aku berdiri di balik tembok. Tubuhku menempel pada dinding. Jantungku berdetak kencang. Lalu suara itu terdengar jelas. Suamiku berkata, "Besok kita jalankan rencananya." Ipaku tertawa kecil. "Tenang saja, semua sudah siap." Ibu mertuaku menimpali. "Akhirnya juga berhasil." Aku menelan ludah. "Berhasil apa?" Aku menajamkan pendengaran. Suamiku kembali bicara. "Besok mobil mewah milik istriku kita jual. Kita bilang saja buat nutup hutang keluarga." Ipaku menepuk meja pelan. "Bagus. Kalau mobilnya sudah laku, uangnya kita pegang. Dia tidak perlu tahu detailnya." Ibu mertuaku tertawa lebih keras. "Setelah itu, dia kita suruh tinggal di sini sebagai pembantu. Biar tahu diri, selama ini hidupnya terlalu enak." Tawa mereka pecah bersamaan. Dunia di sekelilingku seperti berhenti. Kepalaku berdengung. Mobil mewah milikku dijual. Aku dijadikan pembantu. Tanganku gemetar. Aku menggigit bibir sekuat tenaga agar tidak menangis. Suamiku melanjutkan. "Selama ini dia pikir dia istri. Padahal kalau bukan karena kita, dia tidak akan punya keluarga." Ipaku menyeringai. "Betul. Lagi pula dia terlalu polos. Apapun kita bilang, pasti dia percaya." Ibu mertuaku mengangguk. "Perempuan seperti dia memang cocoknya diperas sampai habis." Kata demi kata menusuk seperti pisau. Aku yang selama ini memasak untuk mereka. Aku yang mencuci pakaian mereka. Aku yang membantu biaya rumah ini. Dianggap tidak lebih dari barang. Aku merasakan dadaku sesak. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku mundur perlahan. Kembali ke kamar. Menutup pintu tanpa suara. Aku bersandar di daun pintu. Tubuhku meluncur ke lantai. Tangisku pecah dalam diam. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara.
hanya bahu yang bergetar. Aku teringat masa awal menikah. Saat suamiku berjanji akan menjagaku seumur hidup. Saat ibu mertuaku menggenggam tanganku dan berkata aku sudah seperti anak kandungnya. Saat iparku bilang aku adalah adik terbaik yang pernah dia punya. Semua itu ternyata hanya sandiwara. Aku mengusap wajah. Di dalam hatiku, ada rasa sakit. Tapi lebih besar dari itu, ada rasa hancur. Aku bukan hanya dikhianati sebagai istri. Aku dihancurkan sebagai manusia. Aku bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang. Mataku menatap kosong. Lalu aku teringat satu hal. Aku selama ini selalu diam. Aku selalu mengalah. Aku selalu percaya. Dan mungkin, mereka mengira aku bodoh. Aku berdiri, mengambil laptop dari laci, menyalakannya. Tanganku masih gemetar saat memasukkan kata sandi. Layar menyala. Satu persatu folder terbuka. Dokumen kepemilikan, rekening, surat kendaraan. Aku menatap layar cukup lama. Air mataku berhenti menetes. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Mobil itu atas namaku. Rumah ini atas namaku. Rekening usaha suamiku. Modal pertamanya berasal dari tabunganku. Bahkan, hutang yang sering mereka jadikan alasan. Sebagian besar sudah kulunasi diam-diam. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum puas. Senyum yang lahir dari kesadaran. Selama ini aku diam. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku memilih percaya. Dan malam itu, kepercayaanku mati. Aku menutup laptop, menatap langit-langit kamar. Di luar, hujan masih turun. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata, jika mereka menyiapkan kehancuranku, maka aku akan menyiapkan kejutan. Dan kejutan itu akan datang saat mereka merasa paling menang. Pagi datang tanpa permisi, seolah tidak peduli bahwa semalam hidupku runtuh. Sinar matahari masuk melalui celah gorden, menyentuh wajahku yang hampir tidak terpejam semalaman. Kepalaku terasa berat, mataku perih, tapi aku memaksa bangun. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tidak boleh terlihat tahu. Aku melangkah ke kamar mandi, membasuh wajah, menatap bayanganku di cermin. Wajah pucat, mata sembab, bibir kering. Namun aku memaksakan senyum, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambut, lalu melangkah keluar kamar. Aroma masakan menyambutku. Di dapur, suamiku berdiri di depan kompor. Ibu mertuaku sedang mengatur piring. Ipaku duduk di meja makan sambil memainkan ponsel. Pemandangan yang tampak hangat, padahal aku tahu, di balik semua itu, ada rencana keji. Suamiku menoleh dan tersenyum lebar. Sayang, kamu sudah bangun. Nada suaranya lembut, seolah semalam tidak pernah ada. Aku membalas senyum tipis. Iya, ibu mertuaku mendekat. Nak, duduklah. Ibu buatkan sarapan favoritmu. Hatiku bergetar. Favoritku. Padahal semalam dia menyebutku pantas diperas sampai habis. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Aku duduk di kursi. Ipaku melirikku. Kak, nanti setelah sarapan kita keluar sebentar ya. Aku menatapnya. Keluar kemana? Ke showroom mobil. Ada urusan penting. Aku pura-pura terkejut. Urusan apa? Suamiku segera menyela, sambil tersenyum. Soal mobil kamu. Kita mau jual. Aku menunduk, memainkan sendok. Jantungku berdetak lebih cepat. Oh, nada suaraku kubuat datar. Kenapa harus dijual? Ibu mertuaku menarik kursi dan duduk di sampingku. Nak, kamu tahu kan hutang keluarga kita banyak. Kita butuh pengorbanan. Pengorbanan. Kata itu kembali mereka gunakan. Aku mengangguk pelan. Kalau memang itu yang terbaik. Mata mereka berbinar. Ipaku tersenyum puas. Suamiku menatapku lama. Kamu tidak keberatan? Aku menggeleng. Tidak. Dalam hati aku berkata, silakan lanjutkan sandiwara kalian.
Sarapan berlangsung dalam keheningan yang aneh. Mereka tampak bahagia. Aku tampak tenang. Padahal di dalam dadaku, badai sedang mengamuk. Setelah sarapan, suamiku mengambil kunci mobil. Kami keluar rumah bersama. Di perjalanan, mereka banyak berbicara tentang rencana setelah mobil terjual, tentang usaha yang akan diperbesar, tentang hidup yang akan lebih nyaman. Aku hanya diam, sesekali mengangguk. Setiap kata mereka seperti tali yang sedang mereka lilitkan sendiri ke leher mereka. Kami sampai di showroom, gedung besar dengan kaca bening dan lantai mengkilap. Kami masuk, seorang petugas menyambut. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Suamiku maju, kami mau menjual mobil. Petugas mengangguk, baik Pak, boleh lihat STNK dan BPKB. Suamiku menyerahkan map. Petugas membuka, membaca, lalu mengangkat wajah. Matanya berpindah ke arahku. Maaf Pak, mobil ini atas nama Ibu. Ruangan mendadak sunyi. Suamiku tersenyum kaku. Iya, itu istri saya. Petugas mengangguk pelan. Baik, tapi yang bisa menandatangani proses penjualan hanya pemilik nama di dokumen. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri, melangkah satu langkah ke depan. Benar, mobil ini milik saya. Wajah ibu mertuaku mulai berubah. Ipaku menelan ludah. Suamiku menatapku. Sayang, ya sudah. Kamu tanda tangan saja. Aku menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa emosi. Sebelum tanda tangan, aku ingin bicara sesuatu. Mereka saling pandang. Aku melanjutkan. Tadi malam, aku mendengar semua pembicaraan kalian. Wajah mereka seketika pucat. Suamiku mundur setengah langkah. Apa maksud kamu? Aku menatap satu persatu wajah mereka. Tentang menjual mobilku. Tentang menjadikanku pembantu. Tentang memeras aku sampai habis. Ibu mertuaku gemetar. Itu salah paham. Ipaku mencoba tersenyum. Kamu pasti salah dengar. Aku menggeleng pelan. Aku dengar jelas. Aku membuka tas. Mengeluarkan map lain, meletakkannya di meja. Ini sertifikat rumah, atas namaku. Ini bukti transfer modal usaha. Dari rekeningku. Ini bukti pelunasan hutang keluarga kalian. Dari uangku. Mereka membeku. Aku menatap suamiku. Kamu menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena apa yang aku miliki. Suamiku jatuh berlutut. Maafkan aku. Air matanya jatuh. Aku menatapnya dingin. Kata maaf tidak bisa menghapus rencana jahat. Aku menoleh ke petugas. Saya tidak jadi menjual mobil. Petugas mengangguk. Baik, Bu. Aku mengambil map, melangkah keluar. Mereka mengejarku. Di luar showroom, suamiku memegang lenganku. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku melepaskan tangannya. Mulai hari ini, kalian tidak punya apa-apa dariku. Aku melangkah pergi. Di belakangku, suara tangis terdengar. Aku tidak menoleh. Karena aku tahu, ini baru awal. Aku menyetir sendiri meninggalkan showroom. Tangan di kemudi masih bergetar. Dadaku naik turun tidak teratur. Bukan karena takut, bukan karena ragu, melainkan karena bertahun-tahun luka yang selama ini kupendam, akhirnya pecah. Di kaca spion, aku masih bisa melihat mereka berdiri di depan gedung. 3 sosok yang dulu kusebut keluarga. Sekarang terasa asing. Aku mengalihkan pandangan, menekan pedal gas. Mobil melaju. Angin dari jendela yang sedikit terbuka menerpa wajahku. Aku menarik napas panjang. Aku tidak boleh goyah. Aku tidak boleh kembali. Aku langsung menuju rumah. Bukan rumah bersama, tapi rumah yang sejak awal ku beli atas namaku sendiri. Rumah kecil di pinggir kota. Rumah yang selama ini hanya kusewakan. Aku memarkir mobil, turun, berdiri di depan pintu. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Aku masuk, aroma debu menyambut. Rumah ini jarang ditempati. Namun disinilah aku akan memulai ulang hidupku. Aku meletakkan tas. Duduk di lantai,
menyandarkan punggung ke dinding. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah berjuang sendirian. Lelah menjadi baik kepada orang yang salah. Aku mengusap wajah. Bangkit. Aku harus bergerak. Aku mengambil ponsel. Menelepon seseorang. Halo, Pak Arman. Iya, Bu. Tolong datang ke rumah yang di pusat kota. Bawa beberapa orang. Ada apa, Bu? Saya ingin rumah itu dikosongkan hari ini. Di seberang sana terdiam sejenak. Baik, Bu. Kami segera ke sana. Aku menutup telepon. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti sedang panik. Mereka pasti sedang menyusun kebohongan baru. Tapi aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Sore harinya, aku menuju rumah besar yang selama ini mereka tempati. Rumah yang selalu mereka sebut milik bersama. Aku datang bersama Pak Arman dan beberapa orang. Di depan rumah, suamiku berdiri. Wajahnya kusut, matanya merah. Kamu benar-benar mau mengusir kami? Nada suaranya gemetar. Aku menatap pintu rumah itu. Lalu menatapnya. Ini rumah saya. Ibu mertuaku keluar. Nak, ibu mohon. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ipaku berdiri di belakangnya. Kak, kita keluarga. Aku tersenyum tipis. Keluarga tidak merencanakan kehancuran satu sama lain. Aku memberi isyarat kepada Pak Arman. Silakan, Pak Arman maju. Kami mendapat perintah dari pemilik rumah untuk mengosongkan bangunan ini. Ibu mertuaku terduduk. Suamiku memegang kepalanya. Ipaku berteriak, ini tidak adil. Aku melangkah masuk, melihat sekeliling. Sofa yang kubeli, meja makan yang kubeli, televisi yang kubeli. Semua dari uangku. Aku menunjuk barang pribadi mereka, silakan dibawa. Selain itu, tetap di sini. Suamiku mendekat. Aku bisa berubah. Aku janji. Aku menatapnya lama. Kamu berubah karena takut kehilangan harta. Bukan karena menyesal menyakitiku. Aku melangkah keluar, meninggalkan mereka mengemasi barang. Sore itu, langit berwarna jingga. Aku berdiri di halaman, menyaksikan satu persatu tas mereka dikeluarkan. Aku tidak merasa puas, tidak merasa senang. Yang kurasakan hanya satu, kosong. Seolah sebagian dari hidupku ikut terkubur. Namun di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Keberanian. Malamnya, aku kembali ke rumah kecilku. Aku merebahkan diri di kasur tipis. Menatap langit-langit, aku tahu, mereka tidak akan diam. Orang yang terbiasa memanfaatkan, tidak akan mudah menerima kehilangan. Dan aku yakin, mereka sedang menyiapkan sesuatu. Hari-hari pertamaku hidup sendiri terasa sunyi. Tidak ada suara televisi menyala keras. Tidak ada suara ibu mertuaku memerintah. Tidak ada suara iparku mengeluh. Tidak ada suara suamiku berpura-pura manis. Hanya aku dan keheningan. Pagi hari aku membersihkan rumah kecil itu. Menyapu, mengepel, merapikan lemari. Setiap sudut rumah kuisi dengan tenang. Seolah aku sedang menata ulang hidupku sendiri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore hari, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku mengabaikannya. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Kamu pikir hidupmu akan tenang setelah menghancurkan kami. Dadaku mengencang. Pesan kedua masuk. Kamu akan menyesal. Aku meletakkan ponsel. Mencoba menenangkan diri. Ini pasti dari mereka. Aku tidak membalas. Malamnya, pesan kembali masuk. Kamu perempuan tidak tahu diri. Kamu akan kami buat menyesal. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di tepi kasur. Menatap lantai. Tanganku dingin. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Mereka belum menyerah. Keesokan harinya, saat aku keluar membeli kebutuhan. Aku merasa ada yang memperhatikanku. Di seberang jalan, seorang pria berdiri sambil merokok. Tatapannya tajam. Saat aku menoleh, dia berpaling. Aku berjalan lebih cepat, masuk ke minimarket. Saat keluar, pria itu sudah tidak ada.
Perasaanku tidak enak. Sore hari, aku pulang. Di depan rumah kecilku, aku melihat sesuatu. Pintu gerbang terbuka. Padahal aku yakin tadi pagi aku menguncinya. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri beberapa meter dari gerbang. Menatap rumah itu. Sunyi. Tidak ada suara. Aku mengeluarkan ponsel. Menelepon Pak Arman. Pak, bisa ke rumah saya sekarang? Ada apa, Bu? Saya merasa rumah saya dimasuki orang. Baik, Bu. Saya datang. Aku menunggu di luar. 10 menit terasa seperti 1 jam. Pak Arman datang. Kami masuk bersama. Rumah berantakan. Laci terbuka. Lemari pakaian terbongkar. Beberapa barang berserakan di lantai. Tidak ada barang berharga yang hilang. Seperti seseorang sengaja masuk hanya untuk mengacak-acak. Untuk menakut-nakuti. Pak Arman menatapku. Bu, sebaiknya pasang kamera dan kunci tambahan. Aku mengangguk. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Aku memeluk bantal, menatap pintu kamar. Bayangan wajah mereka muncul di kepalaku. Tawa mereka, ucapan mereka. Aku menarik selimut lebih rapat. Dalam hatiku aku berkata, aku tidak boleh kalah. Jika aku mundur sekarang, mereka akan menang. Keesokan harinya, aku memasang kamera di beberapa sudut rumah. Mengganti kunci, menambah pengaman. Aku juga menghubungi seorang teman lama. Rina, kami dulu satu kampus. Sekarang dia bekerja sebagai pengacara. Rina, aku butuh bantuanmu. Di seberang sana, Rina terdiam sejenak. Kamu kenapa? Aku menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan, sampai rencana mereka, sampai teror yang mulai terjadi. Rina menarik napas. Kamu harus kumpulkan semua bukti. Pesan ancaman, rekaman kamera, dokumen kepemilikan. Kita siapkan semuanya. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Baik, malam itu, saat aku hampir tertidur, notifikasi kamera berbunyi. Ada gerakan terdeteksi di depan rumah. Aku membuka aplikasi. Di layar, terlihat sosok pria berdiri di depan gerbang. Topinya menutupi wajah. Dia melihat ke arah kamera. Lalu tersenyum. Senyum yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Sosok pria bertopi itu masih terbayang jelas di kepalaku. Senyumnya, tatapannya, seolah dia ingin mengatakan bahwa aku sedang diawasi. Aku tidak tidur semalaman. Saat fajar menyingsing, mataku perih. Kepalaku berat, namun pikiranku justru semakin jernih. Aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus bergerak. Pagi itu aku langsung menemui Rina. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Tempat yang tidak terlalu ramai. Aku duduk di hadapannya, menyodorkan ponsel. Ini rekaman semalam. Rina menonton dengan wajah serius. Setelah selesai, dia menghela napas. Ini jelas bentuk intimidasi. Kamu simpan semua bukti, pesan ancaman, rekaman kamera, catat waktu dan tanggalnya. Aku mengangguk. Rina melanjutkan. Aku juga sarankan kamu pasang kamera tambahan di depan rumah besar yang dulu mereka tempati. Untuk apa? Untuk melihat apa mereka benar-benar sudah pergi. Dan siapa saja yang datang ke sana. Aku terdiam. Rina menatapku. Kamu yakin mereka tidak menyimpan sesuatu di rumah itu? Aku mengingat kembali hari pengosongan rumah. Banyak barang mereka bawa. Tapi ada beberapa lemari yang terlihat dikunci. Aku menarik napas. Aku tidak yakin. Rina bersandar di kursinya. Kalau begitu, kita harus cari tahu. Sore harinya, aku mengendarai mobil menuju rumah besar itu. Aku tidak masuk. Aku hanya memarkir mobil agak jauh. Mengamati dari kejauhan. Rumah itu terlihat sepi. Tirai tertutup. Gerbang terkunci. Namun ada satu hal yang menggangguku. Lampu teras menyala. Padahal seharusnya rumah itu kosong. Aku menunggu. 15 menit.
30 menit, 1 jam. Lalu sebuah motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, bertopi, jaket hitam. Jantungku berdegup. Pria itu membuka gerbang dengan kunci. Masuk. Gerbang ditutup kembali. Aku menggigit bibir. Berarti ada seseorang yang masih punya akses ke rumah itu. Aku mengeluarkan ponsel, mengambil beberapa foto dari jauh. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk bukti. Aku mengirim foto itu ke Rina. Beberapa detik kemudian, Rina membalas. Ini mencurigakan. Kamu jangan bertindak sendiri. Kita susun langkah. Aku menunggu sekitar 20 menit. Pria itu keluar. Motor dinyalakan. Lalu pergi. Aku menyalakan mobil. Mengikutinya dari jarak aman. Motor itu melaju ke arah pinggir kota. Masuk ke kawasan padat penduduk. Aku berhenti di mulut gang. Tidak berani masuk lebih jauh. Aku mengambil foto terakhir. Lalu berbalik arah. Di dalam mobil, tanganku dingin. Aku sadar, mereka tidak hanya marah. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Malamnya, aku kembali mengecek pesan di ponsel. Ada satu pesan baru. Kamu pintar juga ya. Pesan itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku menatap layar lama. Mereka tahu aku mulai bergerak. Aku menelepon Rina. Rina, mereka tahu. Suara Rina terdengar tegas. Bagus. Berarti kita di jalur yang benar. Besok kita buat laporan awal. Bukan langsung untuk menangkap, tapi untuk mencatat bahwa kamu sudah diteror. Aku mengangguk. Baik, aku menutup telepon. Duduk di ruang tamu. Lampu menyala terang. Aku tidak ingin berada dalam gelap. Aku memeluk lutut, menatap lantai. Dalam hatiku, ada dua perasaan yang bertarung. Takut dan marah. Takut karena aku tahu mereka kejam. Marah karena aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke depan. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan bermain cerdas. Dan aku akan memastikan setiap langkah mereka meninggalkan jejak. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Namun ada tekad yang semakin menguat di dadaku. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai melawan. Aku bersiap untuk pergi bersama Rina ke kantor kepolisian. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mencatat. Agar semuanya terdokumentasi. Agar jika sesuatu terjadi padaku, jejaknya tidak hilang. Di perjalanan, Rina berkata, "Kamu harus siap. Setelah laporan ini masuk, bisa jadi mereka akan semakin nekat." Aku mengangguk. Aku sudah siap. Kami sampai. Aku menceritakan semuanya. Dari rencana mereka. Dari pengusiran. Dari pesan ancaman. Dari pria bertopi. Petugas mencatat dengan serius. Aku menyerahkan bukti, pesan, foto, rekaman kamera. Laporan diterima sebagai pengaduan awal. Keluar dari kantor itu, napasku terasa sedikit lebih lega. Namun aku tahu, ini belum selesai. Siangnya, aku membuka media sosial. Nama aku disebut-sebut di beberapa unggahan. Bukan langsung menyebut namaku, tapi cirinya jelas. Ada yang menulis, "Perempuan durhaka mengusir suami dan ibu mertua." Ada yang menulis, "Istri egois merebut semua harta." Ada juga yang menulis, "Perempuan tidak tahu diri lupa daratan setelah kaya." Dadaku panas. Aku tahu siapa di balik ini. Mereka sedang membentuk opini, menggiring orang untuk membenciku. Rina menelepon, "Kamu jangan terpancing. Semua ini juga bisa jadi bukti pencemaran nama baik." Simpan tangkapan layarnya. Aku melakukan itu, satu persatu, menangkap layar, menyimpannya. Sore hari, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku mengintip dari kamera. Seorang wanita paruh baya. Aku tidak mengenalnya. Aku membuka pintu sedikit. "Ibu mencari siapa?" Wanita itu menatapku tajam. "Kamu itu ya istri yang mengusir suaminya." Aku menelan ludah. "Ibu dapat informasi dari mana?" "Dari orang-orang. Katanya kamu jahat. Kamu ambil semua harta."
Kamu biarkan keluarga suamimu terlantar. Aku menatap wanita itu. Dengan suara tenang aku berkata, Ibu, saya tidak akan menjelaskan ke orang yang tidak tahu apa-apa. Silakan pulang. Wanita itu mendengus. Dasar perempuan kejam. Dia pergi. Aku menutup pintu. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Malamnya, pesan kembali masuk. Kamu lihat kan? Sekarang semua orang tahu siapa kamu. Aku menatap pesan itu lama. Lalu aku mengetik, teruskan. Aku simpan semua. Aku tidak mengirim apa-apa. Aku hanya menghapus ketikan. Aku tidak ingin mereka tahu isi pikiranku. Aku duduk di ruang tamu. Lampu tetap menyala. Aku sadar, mereka sedang mencoba menghancurkanku. Bukan hanya hartaku, tapi juga namaku. Dan jika aku tidak hati-hati, aku bisa kalah sebelum benar-benar bertarung. Aku menarik napas panjang. Dalam hatiku aku berjanji, aku tidak akan membalas dengan kebohongan. Aku akan membalas dengan kebenaran. Dan saat waktunya tiba, semua topeng mereka akan jatuh satu persatu. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin terasa. Namun di tengah semua itu, aku mulai menemukan satu hal. Mereka terlalu percaya diri, seolah mereka yakin aku tidak punya apa-apa selain harta. Mereka lupa, aku yang selama ini mengurus keuangan. Aku yang menyimpan banyak salinan data. Pagi itu aku membuka kembali laptop lamaku. Laptop yang dulu sering kupakai untuk mencatat pengeluaran usaha suamiku. Aku membuka folder lama. Banyak file di dalamnya. Laporan penjualan, daftar klien, bukti transfer. Aku menelusuri satu persatu. Lalu aku menemukan kejanggalan. Beberapa transaksi besar masuk, tapi tidak tercatat sebagai penjualan resmi. Ada rekening lain yang sering muncul. Rekening atas nama seseorang bernama Dedi. Siapa Dedi? Aku tidak pernah mendengar nama itu. Aku mencatat semua transaksi mencurigakan. Tanggal, nominal, rekening tujuan. Semakin aku melihat, semakin jelas. Usaha yang selama ini terlihat legal, ternyata menyimpan sisi gelap. Aku menghubungi Rina. Rina, aku menemukan transaksi aneh di usaha suamiku. Aku kirimkan datanya. Rina membalas cepat. Ini serius. Bisa jadi penggelapan pajak atau pencucian uang. Aku menatap layar. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah menyangka orang yang tidur di sampingku selama ini menyimpan rahasia sebesar ini. Siang hari, aku bertemu Rina lagi. Kami membahas data itu. Rina berkata, kalau ini benar, mereka bukan hanya bermasalah dengan kamu. Mereka bermasalah dengan hukum. Aku terdiam. Aku tidak merasa senang. Aku justru merasa ngeri. Selama ini aku hidup di dalam kebohongan. Aku bertanya, apa yang harus aku lakukan? Rina menjawab, kita kumpulkan bukti tambahan. Jangan terburu-buru. Kalau kita salah langkah, kamu bisa jadi sasaran. Aku mengangguk. Malam itu, aku membuka kembali pesan ancaman. Aku membaca satu persatu. Tiba-tiba aku sadar sesuatu. Bahasa yang dipakai di pesan mirip dengan gaya bicara iparku. Beberapa kata khas, beberapa singkatan yang sering dia gunakan. Aku membandingkan dengan chat lama darinya. Polanya sama, tanganku mengepal. Berarti selama ini, ipaku yang mengirim ancaman. Atau setidaknya dia terlibat. Aku menyimpan semua bukti itu dalam satu folder. Folder yang kuberi nama sederhana. Bukti. Aku menyalin ke flash disk. Aku menyimpan satu di tas. Satu lagi di rumah Rina. Sebagai cadangan. Aku belajar dari kesalahan. Aku tidak boleh hanya punya satu salinan. Malam semakin larut. Aku duduk di tepi kasur. Menatap jendela. Di luar gelap. Aku tahu. Semakin banyak yang aku ketahui, semakin besar bahaya yang mengintai. Namun aku juga tahu. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan aku merasa. Mereka belum sadar. Bahwa permainan ini
perlahan mulai berbalik arah. Sejak malam itu, aku hidup dengan dua wajah. Di luar, aku terlihat seperti perempuan yang kalah. Perempuan yang dicemooh. Perempuan yang dianggap serakah. Namun di dalam diam, aku sedang menyusun langkah. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Pergi bekerja, belanja, pulang. Tidak ada perubahan besar yang terlihat. Aku sengaja membuat diriku tampak rapuh, agar mereka lengah, agar mereka mengira aku hanya sibuk bertahan. Padahal aku sibuk mengumpulkan, mengamati, mencatat setiap pesan ancaman yang masuk, setiap akun palsu yang menyerang namaku, setiap transaksi mencurigakan. Semua kusimpan. Aku juga mulai memperhatikan satu hal. Pesan ancaman sering masuk setelah aku terlihat keluar rumah. Seolah ada yang memantau pergerakanku. Aku mulai mengubah pola. Kadang aku berpura-pura keluar. Padahal aku hanya berputar sebentar. Lalu kembali. Suatu sore, aku melihat motor yang sama. Motor yang dulu kulihat di depan rumah besar. Parkir tidak jauh dari rumah kecilku. Pengendaranya duduk di atas motor. Memakai topi. Aku menahan napas. Aku tidak keluar. Aku mengintip dari kamera. Pria itu menunggu. Hampir 20 menit. Lalu menerima telepon. Mengangguk. Pergi. Aku menyimpan rekamannya. Aku kirim ke Rina. Rina membalas. Mereka mulai nekat. Kita harus lebih cepat. Aku bertanya. Lebih cepat bagaimana? Rina menjawab. Kita cari siapa Dedi. Rekening misterius itu kuncinya. Aku mengangguk. Aku kembali membuka data lama. Mencari alamat, nomor telepon, jejak apapun tentang Dedi. Aku menemukan satu alamat pengiriman barang. Gudang kecil di pinggir kota. Aku memberitahu Rina. Rina berkata, aku punya kenalan di sana. Aku minta tolong cek. 2 hari kemudian, Rina menghubungiku. Suaramu harus kuat saat dengar ini. Aku menelan ludah. Kenapa? Dedi itu bukan orang sembarangan. Dia pernah tersangkut kasus penampung barang ilegal. Kasusnya mengendap, tapi namanya ada di catatan. Dadaku terasa sesak. Berarti usaha suamiku terhubung dengan jaringan gelap. Rina melanjutkan. Dan satu lagi, aku menemukan sesuatu. Rina mengirim foto. Foto itu menunjukkan iparku sedang duduk bersama seorang pria. Pria yang sama. Bertopi. Aku menatap foto itu lama. Semua mulai terhubung. Ipaku, pria bertopi, Dedi, rekening misterius, teror, fitnah. Semuanya seperti potongan puzzle. Aku menarik napas panjang. Aku berkata pelan. Mereka bukan hanya ingin menakutiku. Mereka ingin menghancurkanku. Rina membalas. Dan kamu sekarang punya senjata. Bukti. Aku mematikan ponsel, duduk terdiam. Di dalam hatiku, ada rasa takut. Tapi lebih besar dari itu, ada tekad. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan memohon. Aku akan bertahan, sampai mereka sendiri terjatuh oleh perbuatan mereka. Dan aku yakin, hari itu, tidak akan lama lagi. Aku dan Rina sepakat, kami tidak bisa hanya menunggu. Bukti memang sudah banyak. Namun kami butuh satu hal penting. Keterlibatan langsung mereka. Bukan hanya dugaan. Bukan hanya pola. Tapi tindakan nyata yang bisa direkam. Rina berkata, kita buat mereka merasa menang. Aku menatapnya. Maksudmu, kamu pura-pura terdesak. Pura-pura butuh uang. Pura-pura ingin menjual aset. Aku terdiam. Ini berbahaya. Rina mengangguk. Aku tahu. Tapi dari cara mereka bergerak, mereka tidak akan menolak kesempatan. Aku berpikir lama, lalu aku mengangguk pelan. Baik, kita coba. Malam itu aku membuat unggahan di media sosial. Bukan curhat, bukan marah. Aku hanya menulis singkat, capek berjuang sendiri. Mungkin memang sudah waktunya melepaskan semuanya. Tidak ada penjelasan, tidak ada detail. Aku sengaja membuatnya samar. Beberapa jam kemudian, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu butuh uang,
Aku bisa bantu. Aku menatap layar. Jantungku berdetak cepat. Aku membalas. Bantu bagaimana? Nomor itu menjawab. Kamu masih punya rumah dan mobil kan? Kita bisa atur. Aku menggigit bibir. Aku berpura-pura lemah. Aku membalas. Aku butuh uang cepat. Nomor itu membalas. Besok kita ketemu. Aku langsung mengirim tangkapan layar ke Rina. Rina membalas. Bagus. Kita rekam semuanya. Keesokan harinya, aku pergi ke tempat yang mereka tentukan. Sebuah warung kopi di pinggir jalan. Rina tidak masuk. Dia duduk di mobil, mengawasi dari jauh. Aku masuk. Di sudut ruangan, iparku duduk bersama pria bertopi. Mereka melihatku. Ipaku tersenyum kecil. Kakak terlihat kurus sekarang. Aku duduk di depan mereka. Aku menunduk. Aku sedang butuh uang. Pria bertopi menatapku. Kami bisa bantu. Tapi tentu ada syarat. Aku pura-pura bingung. Syarat apa? Ipaku berkata. Kakak jual saja rumah kecil itu. Atas nama kami. Nanti kami yang urus. Aku mengangkat wajah. Kenapa harus atas nama kalian? Pria bertopi tersenyum. Biar cepat. Biar tidak ribet. Aku menarik napas. Aku pura-pura ragu. Aku butuh uang. Tapi aku takut ditipu. Ipaku tertawa kecil. Kakak kan keluarga. Kata keluarga itu membuat dadaku panas. Aku menahan diri. Aku berkata pelan. Kalau aku setuju. Uangnya berapa? Ipaku menyebut angka. Jauh di bawah harga pasar. Aku pura-pura kaget. Itu terlalu kecil. Pria bertopi mencondongkan tubuh. Kamu tidak punya pilihan. Kata-kata itu direkam. Aku mengangguk pelan. Baik, aku butuh waktu pikir. Ipaku berkata, jangan lama-lama. Kesempatan tidak datang dua kali. Aku berdiri. Aku keluar. Masuk ke mobil Rina. Rina menatapku. Semua terekam. Aku menutup mata sejenak. Napas terasa berat. Ini baru satu langkah. Namun aku tahu, setelah ini, mereka akan semakin berani, dan keberanian mereka akan menjadi jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Sejak pertemuan di warung kopi itu, pesan dari nomor tak dikenal semakin sering masuk. Nada pesannya berubah, tidak lagi mengancam, tapi mendesak. Kapan kamu putuskan? Jangan main-main. Kami bisa cari orang lain kalau kamu lama. Aku membalas seperlunya. Aku masih pikir-pikir. Aku masih cari jalan. Aku sengaja membuat mereka gelisah. Semakin gelisah seseorang, semakin mudah dia membuat kesalahan. Rina berkata, kita dorong mereka sedikit lagi. Aku mengangguk. Malam itu aku membalas pesan. Aku setuju jual rumah kecil. Tapi aku mau uang muka dulu. Tidak lama kemudian, balasan masuk. Besok siang. Di tempat kemarin, aku menatap layar. Jantungku berdetak kencang. Ini berarti mereka akan datang lagi. Dan kali ini, mereka pasti membawa uang. Atau setidaknya membicarakan alur transaksi. Keesokan harinya, aku dan Rina kembali ke warung kopi itu. Skenarionya sama. Aku masuk sendiri. Rina mengawasi dari luar. Ipaku sudah duduk di sana. Kali ini hanya dia. Pria bertopi belum terlihat. Aku duduk. Ipaku tersenyum. Kakak cepat juga ambil keputusan. Aku menunduk. Aku butuh uang. Ipaku mengeluarkan amplop coklat. Ini uang muka. Aku melirik. Berapa isinya? Ipaku menyebut angka. Aku mengangguk. Aku berkata pelan. Aku mau perjanjian tertulis. Ipaku mengernyit. Buat apa? Biar jelas. Ipaku terlihat ragu. Lalu berkata, nanti saja pas notaris. Sekarang kakak terima dulu uangnya. Aku menggeleng. Aku takut. Ipaku menatapku lama. Lalu tersenyum miring. Kakak ribet. Padahal ini cuma formalitas. Aku menatapnya. Rumah itu atas namaku. Kalau aku tidak tanda tangan, tidak ada yang bisa ambil. Wajah Ipaku berubah. Nada suaranya meninggi. Kamu jangan sok pintar. Aku menunduk lagi. Maaf. Aku cuma takut. Beberapa detik kemudian,
Pria bertopi datang. Dia duduk. Ada masalah. Ipaku berkata, kakak minta perjanjian tertulis. Pria bertopi menatapku. Kamu tidak percaya kami. Aku mengangkat wajah. Aku cuma ingin aman. Pria bertopi tersenyum tipis. Kalau kamu tidak mau ikut cara kami punya cara lain. Kalimat itu diucapkan pelan, namun jelas. Aku merinding. Aku menelan ludah. Aku pura-pura panik. Baik, aku terima dulu uangnya. Ipaku tersenyum puas. Pria bertopi mendorong amplop ke arahku. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar. Semua terekam. Aku memasukkan amplop ke tas. Aku berdiri. Aku pulang dulu. Ipaku berkata, besok kita ke notaris. Aku mengangguk. Di luar, aku masuk ke mobil Rina. Rina langsung berkata, kamu dengar sendiri kan? Ancaman halus itu. Aku mengangguk. Air mataku hampir jatuh. Ini semakin berbahaya. Rina menatapku serius. Tapi ini juga semakin kuat. Sekarang kita punya bukti. Mereka menawarkan transaksi ilegal, mengintimidasi, memaksa. Aku memejamkan mata. Aku tahu, aku sedang berjalan di atas garis tipis. Sedikit saja salah langkah, aku bisa jatuh. Namun aku juga tahu, topeng mereka sudah mulai retak. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang. Suasana terasa berbeda. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ada perasaan tidak enak yang terus menekan dadaku. Sejak sore, iparku terus mengirim pesan. Besok jam 9, jangan macam-macam. Bawa sertifikat rumah. Aku tidak membalas. Rina sudah menyarankan, malam ini kamu jangan sendirian. Aku mengangguk. Rina datang ke rumah kecilku. Kami makan malam bersama. Namun tidak ada yang benar-benar berselera. Sekitar pukul 11 malam, lampu di ruang tamu tiba-tiba mati. Aku tersentak. Rina menoleh. Listrik mati. Aku menggeleng. Tidak, lampu kamar masih menyala. Berarti bukan mati total. Hanya ruang tamu. Rina berdiri. Aku cek keluar. Aku memegang lengannya. Jangan. Kami menyalakan senter dari ponsel. Aku membuka aplikasi kamera. Tidak ada gerakan terdeteksi. Namun perasaanku semakin tidak tenang. Tiba-tiba terdengar suara. Tok. Seperti batu kecil dilempar ke dinding. Aku dan Rina saling menatap. Tok. Suara itu terdengar lagi. Dari arah jendela depan. Rina berbisik. Kita jangan keluar. Kami mematikan lampu kamar. Berlindung di balik pintu. Jantungku berdetak sangat kencang. Langkah kaki terdengar di luar. Pelan. Seperti sengaja diseret. Aku menutup mulut dengan tangan. Tiba-tiba suara kaca pecah. Kaca kecil di jendela depan retak. Aku hampir berteriak. Rina cepat-cepat menekan ponselnya. Menelepon polisi. Aku mendengar suara orang berbisik di luar. Tidak jelas. Namun ada lebih dari satu suara. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu terdengar suara motor dinyalakan. Suara itu menjauh. Kami tidak langsung keluar. Kami menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, polisi datang. Mereka memeriksa sekitar rumah. Menemukan pecahan batu dan bekas sepatu di tanah. Salah satu polisi berkata, ini jelas upaya intimidasi, bukan pencurian. Aku duduk di kursi, tubuhku lemas. Rina memegang tanganku. Mereka sudah terlalu jauh. Aku mengangguk. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena takut mati, tapi karena sadar. Orang-orang yang dulu kusebut keluarga sekarang tidak ragu menyakitiku. Polisi mencatat kejadian, menggabungkannya dengan laporan sebelumnya. Sebelum pergi, salah satu polisi berkata, Bu, sebaiknya besok jangan datang sendiri ke pertemuan itu. Dan jangan bawa sertifikat asli. Aku mengangguk. Setelah polisi pergi, aku dan Rina duduk terdiam. Rina berkata pelan, sekarang kamu lihat sendiri. Mereka tidak akan berhenti. Aku menghapus air mata. Aku tidak akan menyerah. Rina menatapku. Bagus. Karena besok,
Kita masuk ke fase berikutnya. Aku menatapnya. Fase apa? Rina menjawab, menjatuhkan mereka. Perlahan dan sah. Aku menarik napas panjang. Di luar, hujan masih turun. Dan aku tahu, badai terbesar dalam hidupku belum datang. Pagi itu udara terasa dingin. Bukan hanya karena sisa hujan semalam, tapi karena beban yang menekan dadaku. Aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kaca pecah itu kembali muncul. Namun di balik rasa takut, ada tekad yang semakin mengeras. Rina sudah menyiapkan semuanya. Salinan sertifikat palsu, flash disk berisi bukti, rekaman suara, tangkapan layar. Semua tersusun rapi di dalam map. Hari ini kamu tetap datang. Rina berkata, tapi kita datang dengan pengawalan. Aku mengangguk. Kami tidak langsung ke warung kopi. Kami menuju kantor polisi terlebih dahulu. Rina menyerahkan bukti terbaru. Rekaman percobaan perusakan rumah. Ancaman terbaru. Petugas menerima. Salah satu dari mereka berkata, kami akan pantau pertemuan hari ini. Aku menelan ludah. Baik, kami menuju tempat pertemuan. Sebuah ruko kosong yang berada di pinggir kota. Lokasi yang dipilih oleh iparku. Saat aku turun dari mobil, kakiku terasa lemas. Namun aku tetap melangkah. Ipaku sudah menunggu. Pria bertopi berdiri di sampingnya. Wajah mereka tampak tegang. Kamu bawa sertifikat? Ipaku langsung bertanya. Aku mengangguk. Ada di tas. Kami masuk ke dalam ruko. Pintu ditutup. Udara di dalam pengap. Pria bertopi berkata, cepat saja. Tanda tangan. Serahkan sertifikat. Nanti uang sisanya kami transfer. Aku duduk. Mengeluarkan map. Aku membuka sedikit. Menunjukkan salinan. Ipaku tampak puas. Aku berkata pelan. Aku mau lihat bukti transfer dulu. Ipaku mengernyit. Kamu banyak maunya. Aku menunduk. Aku takut ditipu. Pria bertopi melangkah mendekat. Kamu sudah terima uang muka. Kalau kamu macam-macam, kamu tahu akibatnya. Nada suaranya dingin. Aku merinding. Aku membuka ponsel. Berpura-pura mengecek. Dalam hati aku menghitung. 1, 2, 3. Tiba-tiba pintu ruko terbuka keras. Beberapa polisi masuk. Semua terdiam. Ipaku berdiri. Ada apa ini? Salah satu polisi berkata, kami menerima laporan dugaan pemerasan, pengancaman, dan percobaan pengalihan aset secara ilegal. Pria bertopi mencoba mundur. Polisi lain langsung menangkap lengannya. Ipaku panik. Ini salah paham. Polisi menatapnya. Semua pembicaraan tadi direkam. Aku mengeluarkan ponsel. Menyerahkan. Ipaku terduduk, wajahnya pucat. Pria bertopi berteriak, kalian jebak kami. Polisi memborgol mereka. Aku duduk diam, tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Aku baru saja melangkah ke titik yang tidak bisa kembali. Saat mereka digiring keluar, ipaku menatapku dengan kebencian. Kamu akan menyesal. Aku menatapnya balik, tanpa senyum. Tanpa air mata, di dalam hatiku, ada satu kalimat, ini belum selesai, karena masih ada satu orang lagi. Suamiku, pengakuan yang terpaksa. Berita penangkapan iparku dan pria bertopi itu cepat menyebar. Bukan ke publik, tapi ke lingkaran kecil mereka. Dan seperti yang sudah kuduga, suamiku akhirnya muncul. Sore itu, ponselku berdering. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya lama, lalu mengangkat. Kita perlu bicara. Suaranya terdengar serak. Aku menjawab singkat. Bicaralah. Aku ingin bertemu. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, di kantor polisi. Di seberang sana terdiam. Baik, 1 jam kemudian, aku, Rina, dan suamiku duduk di ruang mediasi kantor polisi. Wajah suamiku terlihat lebih tua. Mata cekung, bahu turun. Tidak ada lagi wibawa. Tidak ada lagi senyum palsu. Dia menatapku. Aku salah. Aku menunduk. Bukan karena sedih,
Tapi karena menahan amarah, aku menunggu. Suamiku melanjutkan. Semua ini bermula dari hutang. Aku terdesak. Ipaku menawarkan jalan. Katanya ada orang yang bisa bantu. Aku tahu itu salah. Tapi aku ikut. Aku mengangkat wajah. Ikut menjual hartaku. Ikut merencanakan menjadikanku pembantu. Suamiku menutup wajahnya. Aku khilaf. Kata itu lagi. Aku menatapnya tajam. Khilaf itu sesaat. Kalian merencanakan ini berbulan-bulan. Suamiku terdiam. Air matanya jatuh. Aku juga terlibat dalam transaksi gelap di usaha. Aku bekerja sama dengan Dedi. Aku menelan ludah. Jadi semua benar. Suamiku mengangguk. Aku ingin keluar dari semua itu. Tapi sudah terlanjur. Aku bertanya, kenapa baru sekarang kamu mengaku? Karena ipaku tertangkap, dan aku takut giliran aku berikutnya. Jawabannya jujur, tapi menyakitkan. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Rina berkata, kalau kamu mau bekerja sama, kamu bisa jadi saksi. Suamiku menatap Rina. Apa yang harus aku lakukan? Rina menjawab, serahkan semua data yang kamu punya. Rekening, nama, alur transaksi. Semua. Suamiku mengangguk lemah. Baik, aku menatapnya. Ini bukan tentang menyelamatkan dirimu. Ini tentang menghentikan kalian. Suamiku menunduk. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suami. Tidak juga sebagai musuh. Dia hanya orang asing yang pernah menghancurkan hidupku. Setelah pengakuan itu, aku keluar ruangan. Duduk di bangku lorong. Dadaku terasa kosong. Semua yang kucurigai, ternyata lebih buruk dari yang kubayangkan. Namun di balik kehancuran itu, aku tahu, satu persatu, pintu keadilan mulai terbuka. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Suamiku resmi diperiksa sebagai saksi. Lalu statusnya berubah menjadi tersangka. Karena keterlibatannya dalam transaksi ilegal. Ibu mertuaku beberapa kali mencoba menghubungiku. Aku tidak mengangkat, tidak lagi, tidak pernah lagi. Kasus berjalan, ipaku dan pria bertopi ditahan. Nama Dedi mulai disebut dalam berita internal kepolisian. Jaringan yang selama ini tersembunyi perlahan terkuak. Aku bolak-balik ke kantor polisi, ke kantor Rina, ke notaris, mengurus perceraian, mengurus pengamanan aset. Setiap tanda tangan terasa berat. Bukan karena ragu, tapi karena itu menandai berakhirnya satu fase hidupku. Suamiku menandatangani surat cerai tanpa menatapku. Tangannya gemetar. Aku menatap lurus ke depan. Tidak ada lagi air mata. Air mataku sudah habis. Ibu mertuaku akhirnya datang ke rumah kecilku. Aku melihat dari kamera. Aku membuka pintu. Dia berdiri dengan tubuh membungkuk. Matanya merah. Nak, suaranya parau. Aku diam. Ibu salah. Ibu terlalu serakah. Ibu pikir kamu akan selalu diam. Aku menatapnya. Diamku dulu adalah cinta. Diamku sekarang adalah batas. Ibu mertuaku menangis. Ibu mohon. Aku menggeleng pelan. Pintu ini sudah tertutup. Aku menutup pintu. Bukan dengan marah. Bukan dengan teriakan. Tapi dengan keputusan. Malam itu aku duduk sendirian, menatap dinding. Rumah kecil ini masih sederhana, namun terasa luas. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi sandiwara. Hanya aku, dan hidup yang baru. Namun aku tahu, satu bab terakhir masih menungguku. Bab tentang berdiri kembali. Pagi itu matahari masuk melalui jendela. Cahayanya lembut, tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajah yang sama, tapi jiwa yang berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan. Aku bukan lagi perempuan yang hidup demi menyenangkan semua orang. Aku adalah perempuan yang selamat. Aku membuat secangkir teh, duduk di kursi dekat jendela, menyesap perlahan, hening, tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa dikejar, tidak merasa diawasi.
tidak merasa terancam. Kasus masih berjalan. Proses hukum belum selesai. Namun satu hal sudah pasti. Mereka tidak lagi mengendalikan hidupku. Aku membuka laptop, melanjutkan usahaku, membangun kembali, pelan. Pasti, aku tidak ingin kaya mendadak. Aku tidak ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin hidup cukup, hidup jujur, hidup tenang. Sesekali aku teringat masa lalu. Bukan untuk meratapi, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah begitu bodoh. Dan aku berhasil keluar. Aku berdiri, membuka pintu rumah, menghirup udara pagi. Di dalam hatiku aku berbisik, Allah, terima kasih karena Engkau tidak membiarkanku terus hidup dalam kebohongan. Terima kasih karena Engkau menunjukkan siapa mereka. Dan terima kasih karena Engkau menguatkanku. Aku melangkah keluar, menutup pintu perlahan, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang memilih hidup. Selesai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.